Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Damai. Di video kali ini kita akan membahas tradisi bunuh diri Jepang, yaitu harakiri. Jepang dikenal tak melulu statusnya sebagai negara maju. Banyak tradisi di Jepang juga dikenal luas di seantero penjuru dunia. Salah satunya harakiri. Tak heran jika orang Jepang sangat ditakuti dalam lembaran sejarah dunia. Mulai dari kesatria samurai hingga aksi bom bunuh diri dari 4.000 pilot tempur yang bergabung dalam kesatuan kamikaze di penghujung Perang Dunia II. Catatan sejarah yang menempatkan Jepang sebagai negara dengan tradisi yang menakutkan. Harakiri atau ada yang menyebutkan dengan sebutan seppuku semakin dikenal luas pada era restorasi Meiji tahun 1868. Ya, dari asal kata harakiri cukup menggambarkan ritual mengerikan dari Jepang ini. Hara sendiri berarti perut, sedangkan kiri dari kata kuru berarti menusuk atau memotong. Lengkapnya, harakiri adalah ritual bunuh diri dengan mengeluarkan isi perut sendiri. Dilansir dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia, ritual ini awalnya dipopulerkan kaum kesatria samurai tempo dulu yang berada di Jepang. Aksi belah perut sendiri dilakukan sebagai ritual para samurai untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Aksi harakiri atau seppuku juga dikenal sebagai untuk hukuman diri atas sebuah kesalahan atau kelalaian para samurai Jepang. Singkatnya, lebih baik mati dibandingkan harus menanggung palu seumur hidupnya. Bahkan aksi ini juga menjadi tradisi para istri pejuang samurai Jepang. Hanya saja tradisi para istri pejuang samurai ini bisa disebut dengan jigai. Jika ritual dengan cara memotong lehernya agar cepat mati. Orang pertama yang melakukan harakiri. Dari berbagai literatur yang saat ini, harakiri pertama tercatat dalam sejarah dilakukan oleh Minamoto no Yorimasa pada tahun 1180. Yorimasa tercatat dalam sejarah sebagai seorang penyair kenamaan yang telah melayani 8 kaisar berbeda. Selain sebagai penyair, Yorimasa juga memimpin klan Minamoto di awal perang Genpei yang saat itu memaksanya berhadapan dengan klan Taira, klan yang sempat menjadi sekutunya dalam beberapa tahun. Bertahun-tahun dua klan ini bermusuhan. Klan adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh perasaan adanya hubungan kekerabatan atau seketurunan, baik aktual maupun tidak aktual. Puncaknya pada tahun 1180, klan Minamoto yang dipimpin Yorimasa harus menelan kekalahan dari klan Taira. Kejadian ini memicu Yorimasa melakukan seppuku dan tercatat sebagai aksi bunuh diri terhormat pertama yang tercatat dalam berbagai literatur. Namun banyak juga yang menyebut bahwa sebelum Yorimasa, aksi seppuku atau harakiri ini juga dilakukan pendahulunya di klan Minamoto. Sosok Tametomo dikabarkan juga melakukan aksi serupa di tahun 1170 atau 10 tahun sebelum Yorimasa. Ritual mengerikan. Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian klik like dan subscribe. Oke, lanjut. Tradisi yang sebenarnya mulai dilarang dilakukan di Jepang sejak tahun 1868. Tak sekedar hanya menancapkan pisau ke dalam perut, namun ada aturan dan pantangannya. Mulai dari pisau atau belati yang dilakukan hingga algojo yang ditugaskan untuk memenggal kepala.
untuk mempercepat kematian. Pisau yang digunakan di Jepang disebut dengan nama Tanto, punya ukuran 30 cm hingga 60 cm. Dalam ritualnya, pisau yang diletakkan di lantai dan dibungkus kertas atau kain putih. Pisau tersebut ditusukkan ke perut 6 cm di bawah pusar yang disebut tanden. Menurut ajaran Zen, posisi itu menjadi pusatnya chi atau jiwa manusia. Setelah menusuk perutnya, pelaku harakiri akan menggerakkan pisaunya ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah hingga ususnya terburai. Baru sang algojo yang populer disebut Kaishi Kunin akan menjalankan tugasnya dengan memenggal kepala orang yang melakukan harakiri. Tujuannya tentu agar cepat mati. Yang tak kalah menarik, seorang yang melakukan harakiri juga dilarang mengeluh ataupun mengerang untuk memperlihatkan wajah nyerinya. Ia harus mati dengan tabah dan gagah, layaknya seorang ksatria Jepang. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar.